warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinah ala qulubil muslimin wal mu'minin wa jalla biyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa 'ala tamassuk bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al huda wa dalalata ila al khair ibtiga wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi bid daraini. Insyaallah kita hari ini kita selesaikan ya bab daripada kebaikan dan silaturahim, bagian daripada silaturahim. Kemarin pembahasan tentang apa? Terakhir, la yahilu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak diperbolehkan apa? Terhadap sesama muslim untuk bermusuhan atau meninggalkan daripada saudaranya. Itu lebih daripada 3 hari 3 malam. Sehingga kalau misalkan mereka berdua ini bertemu, itu saling acuh tak acuh, saling tidak sok-sok lupa, sok-sok kenal, sok-sok nggak kenal, biasa kan, sama-sama lebih mementingkan gengsi, seakan-akan dia yang bersalah, seakan-akan yang satunya tidak mau mengalah, seperti itu. Maka di sini tidak diperbolehkan, la yahillu, tidak diperbolehkan. Kalau lawan kata tidak diperbolehkan berarti bolehkan. Intinya tidak boleh. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan sebaiknya di antara kedua yang dia itu bertikai, yang punya masalah, yang lagi bermusuhan, itu apa? Yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Wa an Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sedekah. Jadi kullu ma'rufin sedekah. Jadi setiap kali sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Setiap halnya apa yang kita kerjakan yang mana di situ adalah menghasilkan suatu kebaikan, maka itu dihitungnya sedekah. Apapun. Jadi sedekah itu tidak terbatas dengan harta. Sedekah 10.000, sedekah 100.000. Harus disedekahkan ini berapa? 1 juta. Enggak harus berupa harta. Jadi apapun perbuatan ataupun perkataan. Qaulu ma'ruf sedekah. Qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati namanya merujuk lagi yang bauha ada wallahu ghaniyun alim. Bahwasanya perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang disertakan dengan apa? Sesuatu yang menyakitkan. Misalkan si Rizky dia lagi nggak ada uang, pinjam uang ke Hanif. Ini pinjam uang berapa? 100.000. Rizky nggak apa, makanya kerja gitu. Nah, makanya minta orang tua gitu. Makanya usaha, jangan utang aja gitu. Kan seperti itu. Itu bahwasanya sedekahnya itu membawa apa namanya sesuatu yang tidak baik bagi si penerima. Apakah sedekahnya itu makbulah, diterima? Abi. Insya Allah diterima. Sedekahnya tetap. Iya, diterima. Itu kembali kepada Allah. Misalnya apa? Dia
berbuat baik, akan tetapi berbuat baiknya itu Menyakitkan. disertai dengan sesuatu yang membuat sakit daripada si. Atau misalkan si Anca pinjam uang ke Rizky, Bang pinjam uang berapa? 20.000, dilempar nih. Iya. Waduh. Contoh, Kembalikan ya. itu daripada sedekah yatbauha. Bahkan di dalam tafsirannya qaulun ma'ruf itu bisa jadi maksudnya adalah penolakan, menolak sesuatu yang baik itu bisa dikatakan lebih baik. Yang namanya menolak kan terkadang sesuatu yang kurang begitu baik ya. Misalkan kamu menolak, gimana? Namanya orang ditolak itu kan Sedikit iya, kecewa. kurang ya kecewa. Itu maksudnya adalah dalam ayat tersebut kalau dibandingkan dengan sedekah yang tadi Ustaz contohkan itu masih lebih baik. Menolak dengan itu lebih baik daripada yang seperti itu tadi. Pemberian sedekah tapi yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan, perkataan ataupun perbuatan. Jadi di sini setiap perbuatan baik itu bisa dikatakan adalah man jaa bil hasanah falahu man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Jadi ya kalian lipatkan 10 kali daripada kebaikan. Kalian menolong misalkan, kalian ngasih makanan, atau kalian menyapa saja, membuat orang senang saja itu sudah dihitung atau dianggap sebagai Sedekah. kebaikan atau Senyum. berapa pahalanya? Itu tadi manja abil Hasan. 10 kali Kebaik. Apa? pun ya kebaikan. Senyum sedekah. Paham ya? Jadi sedekah di sini tidak hanya berupa harta, tidak hanya sesuatu yang bisa dilihat, bisa juga dengan sesuatu yang tidak dilihat. Ya misalkan secara tidak langsung kamu kamu baik, nah itu kan ucapan ya. Atau dengan perbuatan misalkan kamu bantu gitu, akhirnya orang lain menjadi senang, itu juga bisa dianggap sebagai sedekah. Atau misalkan Nandang kangen dengan suaranya Dahlan misalkan, ya Dahlan keluarin suara, akhirnya Nandang senang. Nah itu juga bisa Kuali dipukul. bisa dianggap sedekah. Jadi sedekah bisa sesuatu yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat. Baik itu sedikit ataupun banyak. Apa ngasih cuman misalkan tahlilan 50.000 terus nggak pernah naik gitu ya. Terus kali 100.000 gitu, 100.000. Wah. Jadi itu tidak boleh. Jadi sedekah apapun barangnya, berapapun harganya, ya harus kita terima. Harus ada badaknya. Gitu ya. Jadi dia nanya apapun minumannya gitu. Apapun minumannya, teh botol sosro. Oh siap. Siap. Tapi di sini nggak ada. Nah, ke sini apapun minumannya, Belilah. minumnya pakai mulut. Nggak jelas. Paham ya? Jadi Hanya sedekah teman saya. biar jelas. sedekah tidak harus berupa harta, tidak harus banyak, tidak juga harus terlihat. Bisa tidak terlihat atau sedikit atau bukan dari harta. Paham kalian? Paham. Nah, misalkan kamu lagi makan Ada ayam kucing. gitu. Misalkan Rizky, Nandang sama Anca, pas banget. lagi ayamnya cuman Tiga. satu misalkan. Si Anca kan kalau makan kan nonstop, nggak bisa diputus kan nggak bisa. Kayaknya si Rizky kasihan, yaudah nih potek kakinya yang bagian Rizky kasih ke Anca, udah itu udah dianggap sebagai sedekah. Itu Tadi- benar nggak? tadi- Kayak gitu nggak realitanya? Iya tadi gitu Ustaz. Oh gitu, masya kulit Allah. buat Ya Nandang. kalian biasakan berbuat baik terhadap sesama. Misalkan Ustadz nih ngasih hukuman ke kalian, misalkan nggak pakai HP sampai setelah zuhur, akhirnya Ustadz pangkas
ya sampai jam 9 jam 10 itu udah Ustaz mendapatkan Fix besok jam 9. kebaikan. Enggak, Ustaz, itu menyakitkan. Menyakitkan gimana? Kecewa, sedikit kecewa. Setelah duhur ia menyakitkan. Ketika Ustaz kasihan udah jam 10 lah. Akhirnya apa? Kalian senang betul nggak? Enggak sedikit. Senang tapi sedikit. Namanya idkhalus surur. Iya, itu kalau surur alal ghair. Yang mana kita apa namanya memberikan suatu kesenangan terhadap orang lain, itu bagus itu. Dalam tuh dari idul surur Nyontek buku saya. alal ghair. Oh. Sama-sama kan? Itu sama saja secara tidak langsung nih. Dalam apa si Hanif memberikan kebaikan kepada Masya Allah. Gua pernah. seenggak-enggaknya dalam bilang terima kasih gitu. Bilang sama. Wan Abidar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wala antal akhaka biwajhin rawiyah. Sesungguhnya kita ini tidak diperbolehkan apa sekali-sekali untuk meremehkan, menyepelekan sesuatu yang baik walaupun itu sedikit. Kita tidak boleh. Misalkan dia cuman bantu cuman Indomie per orang satu. Jadi jumlahnya berapa? 15. Mie bantu cuman satu mie. Biasanya satu kardus kayak apa gitu kan? Bangetan. Enggak boleh. Harus kita terima. Tidak boleh kita menghina, meremehkan dan sebagainya. Walau antal akhaka biwajhin tulukin. Walaupun sedekahnya itu hanya berupa misalkan si Reksa pengen kalau melihat Dede itu kan jarang senyum gitu. Misalkan Reksa pengen apa si Dede senyum, bisa nggak senyum Dede? Nah, itu sudah dianggap Manis sekali. Ancang kita pancang ada malam. Ancang kita malam. Walaupun dengan wajah yang tersenyum, wajah yang tidak ceria maksudnya. Kayak Dahlan itu kan selalu ceria. Gitu. Cerianya sampai dibagi-bagi. Betul nggak? Dahlan kalau ceria kan dibagi-bagi kan harus pakai speaker kan. Jadi orang itu harus tahu gitu loh kalau dia itu ceria. Walaupun memang nggak sebanyak orang seneng gitu ya, tapi ya itu sudah apa ya? Anggap adalah sebagai sedekah. Jadi sedekah yang Ustaz sampaikan tadi itu nggak harus berupa uang. Yang penting itu bisa membuat kita bahagia adalah sedekah. Itu atau membangunkan orang tidur itu juga dianggap sedekah. Nanti bangunin. Misalkan jam 7:30 mau setoran. Oh nanti bangunin. Misalkan biasanya bintang tahajud Anca minta bangunin jam 3 mau nonton bola misalkan. Itu juga sedekah. Ini nggak khusus terhadap sesuatu yang berkaitan dengan ibadah ya. Yang di luar ibadah pun yang penting bukan ke perkara yang maksiat ya, sesuatu yang haram. Misalkan pinjam uang itu apa? Buat ini naruh slot. Biasanya nomor 4 nih keluar nih. Nah, untuk judi nggak boleh. Itu haram. Kalau misalkan dia membantu terhadap perbuatan yang haram, maka dia Ikut mendapatkan daripada bagian haram. sesuatu yang buruk tadi. Hentum? Ya, Rizky baca. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجهما مسلم. Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Jadi di sini kita ini dianjurkan ya. Kita ini dihimbau. Ya, suatu saat lah kalian kalau misalkan sudah memulai membangun daripada kerajaan ya, atau bahasa mudanya rumah tangga, pasti kalian punya yang namanya
tetangga masa gitu. Tetangga seharusnya baik. Tetangga masa tidak pernah menyapa, tidak pernah menolong. Tetangga pilih. Kalau samping kaya baik biasanya. Tapi kalau nggak begitu kaya, akhirnya apa? Biasa-biasa Agak aja. ya gitu seperti itu. Atau biasanya kalau tetangganya punya anak misalnya, atau punya sebagainya, itu tidak boleh ya, tidak boleh saling memiliki. Dan di sini kita dianjurkan kalau misalkan kita memasak ya, memasak apapun, mau daging, mau ayam, mau telur gitu, atau ya sekiranya itu adalah berharga ya. Ya kalau mie enggak, kita dengarkan dulu. Jadi kita kalau misalkan kalian atau kita ya memasak itu banyakkanlah apa? Kuah. Jadi kalau kita masak, kita seyogyanya atau dianjurkan di sini untuk masak banyak gitu. Apa yang dibanyakin? Kuahnya. Kenapa? Karena itu dapat membantu dalam hal kita bisa memberi kepada yang lain atau tetangga kita. Soalnya kalau misalnya kita banyakin dagingnya, nggak semuanya orang mampu, bukan suka daging. Semua orang pasti suka daging, nggak ada orang yang nggak suka daging. Ada nggak di antara kalian yang nggak suka daging? Ada. Mungkin. Semua orang suka daging. Kalau kalian survei rata-rata Ada yang alergi kan? alergi daging. Ya mungkin daging di sini bukan daging pada umumnya. Mungkin dia daging kambing misalkan karena baunya. Atau daging sapi, pengennya sapi yang wagyu, sapi Bali. yang mahal gitu kan, yang nilai ininya tinggi, proteinnya. Ya, ada yang seperti itu. Tapi dalam hal secara global pada umumnya orang suka daging. Karena itu memang makanan yang mahal. Ya kamu survei saja di Kementerian Pangan itu. Rata-rata orang ya pasti suka daging, belanjanya ada daging. Kalau dia nggak mampu baru telur mie kayak kalian, telur mie telur tempe. Tapi kita ayam terus setiap pagi. Masya Allah. Maksudnya kalian masih umum. Pondok yang paling berkah. Gitu ya. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak kuahnya agar kita ini bisa membaginya kepada tetangga. Banyakin kuah. Bukan maksudnya banyakin kuahnya kita cuma ngasih kuahnya, enggak. Ya kasih dagingnya sedikit. Walaupun satu. Iya. Ya walaupun satu. Yang penting ada. Kita. Yang penting ada isinya gitu. Misalkan satu mangkok gitu. Dagingnya sedikit nggak apa-apa, yang penting kelihatan banyak. Ini nggak usah kasih kan? Nah itu tadi kembali ke hadis yang sebelumnya. La tahqiranna minal ma'ruf Menyakitkan. syai'an. Layak Sama tetangganya meremehkan itu. kebaikan Itu itu. tidak boleh meremehkan sesuatu yang Allah. kecil. Kebaikan yang kecil. Misalkan Hanil, tetanggaan sama Rizky. Aduh, enggak satu. Enggak. Yakin? Hah? Aduh, tukar istri. Misalkan Hanil masak ayam misalkan. Dikasih. Ingat Rizky tetangga, misalkan tetangga kos misalkan ya. Misalkan satu saat kalian kuliah bareng misalkan. Aduh, Di sini ya. Kuliah kan. gagal kuliah saya skripsi saya tolak. Astagfirullah. Hanif masak ayam, kemudian ingat Rizky ngasihnya paha misalkan. Kalau nggak ceker, Kok Ceker aja mungkin ya? bah ceker kan? Mungkin. yang penting di situ memberikan sesuatu yang berharga. Berharga banget. Kalau itu ceker kelihatannya Iya. kurang menghargai ya. Enggak, Sat. Kalau ceker berharga banget menurut saya. Sat. Iya kan tergantung situasi Kalau saat. berharga ngapain kasih orang? Kasihin Kalau misalkan sebelumnya si Rizky tahu kalau si Hanif ini dia juga buat bisnis kuliner misalkan ceker ayam pedas, Oh, iya. itu baru, atau kepala ayam Goreng. kacamata gitu misalkan. Contoh. Jadi ayam ya contoh kan namanya brand. Oh, iya. Kamu tahu brand itu. Dengarkan, brand itu harus yang unik. Jadi ayam dikasih kacamata khas
Hanif, Imam Abdul Hanif. Soalnya kalau kita temui di masyarakat atau di luar negeri ya, ceker sama kepala itu tidak dimakan, sesuatu Iya. yang Jijik. remeh, bahkan Iya, dibuang gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia saja yang Enggak, di kampung saya dibuang kan. iya, makanya kalau misalkan makanya saat itu kalau misalkan si Hanif hanya ngasih cekernya saja Iya makanya. dan tahu kalau misalkan di tempatnya si Rizky Dibuang. ceker itu adalah sesuatu yang dibuang, sesuatu yang tidak berharga ya, namanya Meremehkan. bisa saja meremehkan Rasulullah. Melecehkan Makanya gitu. kita lihat. Nih. Maksudnya di sini Coba adalah nih. gini, maksudnya di sini itu banyakin kuahnya kalau misalkan nggak bisa membeli daging yang banyak, karena daging itu kan mahal, per kilonya itu 90.000 sampai 100 ke atas gitu. Daging sapi maksudnya. Daging anjing. Iya ayam. Kalau daging ayam ya 20.000 ya. 28. Hah? 28. Ya 20 ribuan per kilo. Wa ta'ahad jironat, ya maksudnya hendaknya kalian itu ada ikatan gitu, terhadap tetangga gitu. Maksudnya ya saling menegur, saling membantu, saling mengasihi gitu. Biasanya kalau misalkan laki-laki sulit, tapi kalau misalkan sudah berkeluarga, biasanya ibu-ibunya atau istri yang suatu saat kita akan membimbingnya itu akan saling memberikan keterikatan dalam hal tetangga gitu. Saling memberi, mengasihi dan sebagainya. Itu ya Dede dibaca. Dede bisa senyum. Coba tes 1 2 3. Takut ini. Soalnya Dede pas main bola ngasih nyetak gol biasa aja, nggak ada Balotelli ya? sebagainya. Menang pertandingan di atas udah biasa aja Kayak gitu. Balotelli ya. Gini. Ya Dede. Aja gini-gini ya. Man nafasa an muslim kurba. Nafas di sini artinya adalah khaffafa, meringankan. Meringankan, membantu. Ya, meringankan. Barang siapa yang dia itu meringankan dari saudaranya sesama muslim, apa? Kurba. Kurba ini kayak problem, permasalahan. Dia punya masalah, punya musibah, punya sesuatu yang sulit. Nah, barang siapa yang dia itu meringankan daripada musibah saudaranya, maka kurbatan min kurabid dunya, maksudnya beberapa problematika yang ada di dunia gitu. Kan banyak kan problematika yang kita hadapi selama ini kan, hafalan susah kan gitu, bangun telat kan gitu, betul nggak? Hutang nambah, cinta yang tidak terbalas, angan-angan yang belum tercapai. Tinggal nikah nih. Itu maksudnya kurba min kurabid dunya. Tinggal nikah. Jadi problem yang kita hadapi di dunia ini sangat banyak sekali. Makanya di sini barang siapa yang dia meringankan daripada masalah yang dimiliki oleh saudaranya sesama muslim, maka suatu saat nafasallahu anhu, Allah akan meringankannya. Apa beberapa kesulitan yang dia hadapi di hari kiamat. Betul nggak? Misalkan dia ibadahnya kurang misalkan, atau sedekahnya kurang, atau dia sering maksiat, tapi berhubung dia itu sering membantu orang, sering mendengar curhatan daripada permasalahan orang lain, kemudian dia membantunya dengan mengasih nasihat, dengan mengasih senyuman misalkan, atau dengan sering memberikan sedekah. Misalkan seseorang dia ingin nikah tapi dia tidak mampu untuk mengadakan pernikahan, akhirnya apa? Dia meminjami misalnya. Itu satu contoh.
atau dia lapar misalkan, dia ingin makan, kan ada biasanya kalian malam-malam lapar gitu, tapi nggak ada makanan di sini. Dengan kita memberikan apa namanya, Senyuman. meringan, Lapar di senyuman. Ih, ada orang enek ki. Lapar di senyuman ki. kalau senyuman itu biasanya kalau dalam keadaan lagi bertikai. Saya kenyang tuh. Bukan susah dalam seneng bertikai. Misalkan si Rizky punya masalah dengan Anca di futsal. Contoh, habis itu pas pulang, nah, si Rizky ngasih senyum ke Anca, udah itu. Saya baper. Itu baru. Anca baper, kayak sedekah gitu. Seakan-akan permasalahan selesai gitu. Tapi kalau orang dalam keadaan apa dikasih senyuman, ya maksudnya apa itu? Ya dikasih lah apa, jajan, makanan, atau apa kalian sedekah uang buat beli apa gitu makanan. Maka Allah akan meringankannya ketika di hari kiamat nanti. Apapun itu, mau hutang, apapun ya problematika yang dihadapi di dunia. Ini dengan seorang muslim. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang dia itu memudahkan terhadap orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memudahkannya ketika di dunia dan akhirat. Ya kayak kemarin Ustadz bagiin HP sampai jam 1 kan, Ustadz kasihan. Kayaknya Ustadz pangkas sampai jam 10 gitu kan. Ya kayak Reksa kemarin. Itu namanya Ustadz sudah memudahkan kalian gitu yang dalam keadaan kesusahan. Ya walaupun sedikit nggak boleh menyepelekan kan, betul nggak? Iya, betul. Makanya di sini tuh hadis semuanya itu ada apa namanya keterkaitan. Daripada Imam Ibnu Hajar mengumpulkan hadis ini ada kaitannya. Walaupun sedikit tetap harus terima. Bersyukur. Atau misalkan seorang guru atau dosen misalnya dalam memberikan soal itu terlalu sulit. Nah, akhirnya apa? Dia mengasih kemudahan. Tapi ya jangan dijadikan senjata ya. Ustaz, antum nggak ingat itu yang dalil man yassara ala mu'sir. Janganlah mempersulit orang ini, nanti insya Allah antum akan dipersulit tadi. Kan biasanya kayak gitu. Barang siapa yang mempersulit seseorang maka dia akan dipersulit hidupnya dunia dan akhirat. Tapi ini sampai jam 6 besok. tapi ini nggak berlaku di semua permasalahan. Dia dulu konteksnya apa gitu. Kenapa? Ya kembali ke kalian gimana? Apa namanya? Mau mudah belajar aja tidak pernah. Ngafal aja jarang, seminggu sekali. Dan itu pun kalau ada paksaan, ada setoran kan gitu. Betul nggak? Makanya nggak berlaku. Bedanya. Maksudnya mu'sir di sini adalah orang yang sulit. Ini bisa berlaku muslim ataupun non muslim. Misalkan ada teman atau tetangga yang dia non muslim butuh bantuan misalkan mobilnya mogok. Jangan pilih-pilih. Kalau cowok misalkan tetangganya laki-laki ada aja alasan. Tapi kalau tetangganya perempuan siap gak 24 jam. Ya intinya di sini umum ya. Siap. Umum. Baik itu muslim ataupun non muslim. Nah, itu bedanya dengan yang pertama. Yang pertama kan muslim ya. Iya. Yang kedua ini adalah Non muslim. Yang non muslim. Maka Allah akan memudahkannya Di dunia dan siapa tahu itu adalah syiar. Dalam hal kalian ini dengan mendemokan, menyuarakan kebaikan kalian, tangan panjang kalian, artinya tetangga itu dengan melihat kalian itu ada penilaian yang berbeda gitu. Penilaian yang berarti. Akhirnya apa? Bisa saja dia masuk Islam. Dibina lalu Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia itu menutup apa? Aib ya. Keburukan
daripada seseorang, maka Allah akan menutupnya di dunia, nggak cuma akhirat, dunia dan akhirat. Misalkan dia melihat bahwasanya, wah ini biasanya yang ini ya, yang sering ini misalkan, yang sering ngambil, yang sering dan sebagainya misalkan. Oh ini yang kemarin yang nggak lulus ya, ini kemarin yang apa namanya, mencemarkan nama baik misalkan. Ini yang menghina, ini yang apa gitu. Atau yang mencuri, atau yang berzina misalkan. Oh ini perempuan ini kemarin hamil nih, anaknya dia nih gitu. Biasanya kan gitu. Kalau kita lihat problematika di masyarakat, itu tuh biasa. Pulang malam gitu kan. Jangan Kenapa? Ada yang pernah kalian? Rizky. Udah gede. Udah gede. gimana ya? Ini istri orang lah. Tidak boleh ya. Itu Ajak nyari. Itu sudah punya rezeki, nyari yang. Cari lagi lah, Cak. Jangan. Tidak boleh. Jadi di sini adalah kewajibannya menutup apa namanya, keburukan daripada seseorang, walaupun memang itu perbuatan yang dilarang. Misalkan dia berzina, misalkan dia mencuri, misalkan dia korupsi, misalkan dia membunuh, misalkan dia mencopet, tetap kita harus tutupi. Akan tetapi kalau misalkan dia itu terus-terusan, nah, ini baru dia terus-terusan pulang malam misalkan. Perempuan, kalau laki-laki no problemo, nggak apa-apa. Kalau perempuan kalau pulang malam kan tanda tanya gitu, apalagi dengan pakaian yang yang membuat orang itu berpikiran negatif gitu. Dia terus-terusan misalkan berjudi, dia terus-terusan minum. Nah itu baru tidak kita tutupi, tapi kita apa namanya, kita tunjukkan gitu, kita laporkan kepada yang berwenang agar dia mendapatkan hukuman. Paham? Jadi maksudnya di sini adalah yang sekali dua kali saja. Mungkin dia khilaf kemarin, memang misalkan sekarang kan memang gaya pendekatan pacaran sekarang kan luar biasa gitu ya. Fasilitasnya itu kan nggak cuma dari satu sisi, dari berbagai sisi. HP itu kan banyak aplikasi, bisa WhatsApp, bisa ya, banyak lah. Belum lagi dari orang tua meridoi, ridho fi ridho Walidain. Tuh. makanya dia pakai dalih ridho fi ridho, kamu harus sama dia, kalau enggak mama enggak ridho kamu enggak. Jadi itu kan salah ya kan. Kalau kita melihat pada diri kita tidak menemukan, karena memang kita alhamdulillah pesantren. Tapi kalau di luar yang di luar itu kan biasanya kan udah kamu sama dia aja, dia kan baik, mama enggak ridho sama kamu, mama itu ridhonya sama ini, sama Rizky misalkan. Memang enggak ridho sama Dahlan misalkan. Nah, ini kan salah. Salah besar. Paham ya? Jadi di sini yang dimaksud aib yang ditutupi adalah yang sekali dua kali. Tapi kalau misalkan dia terang-terangan gitu loh, dia memang penjudi, peminum, ya nggak usah ditutupi. Justru harus kita tegur. Kalau tegur kan biasanya kan bukan ranah kita, ya kita laporkan gitu loh, kepada siapa yang punya power di situ, punya kekuatan. Misalkan ya Pak RT, Pak RW atau hakim sebagainya. Ini loh dia minum terus, atau ustadz atau siapa. Ini loh dia sebagainya. Gitu ya, paham ya? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ya menolong. Jadi kalau misalkan kalian sering menolong orang lain, maka kalian akan ditolong sama Allah dalam kesulitan. Betul. Dan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya. Kita hanya bisa berharap. Makanya pertolongan terkadang kan datang di menit-menit akhir gitu. Karena melihat pada amalan kita sebelumnya.
Aduh. Kalau kita tidak pernah nolong orang, tidak pernah sedekah, tidak pernah berbuat baik, acu tak acu, membenci, sering nyari musuh, ya gimana Allah mau menolong dia? Kemudian akhirnya mengeri ya. Ya, Semua itu. ya ini nggak cuman apa namanya kepada orang Muslim saja, juga berlaku kepada orang non Muslim. Ya ada saudara kita, walaupun dia bukan orang Muslim, kita jangan pilih kasih. Oh dia non Muslim kok, udahlah biarin aja, nggak boleh. Wajib tetap kita bantu. Dan juga jangan pilih-pilih. Oh ini misalkan kurang ya nenek-nenek, sampingnya masih lumayan. Akhirnya apa dia sering bantu yang Enggak usah gadis ibu. yang sampingnya itu, padahal yang sampingnya ini dia lebih dekat gitu. Jadi ininya tanpa adanya Kasih. dikasih. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil. Ini biasanya yang dipakai di masyarakat ya. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong Saudaranya. Tentang baca. Mau membaca di sini? Enggak, maksudnya udah. Lanjut. Mandalla ala khairin Falahu mithlu fa'ili. barang siapa yang dia menunjukkan terhadap suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala serupa dengan Kebaikan. yang mengerjakannya itu tadi. Kalian ngasih apa namanya ngasih tahu bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab atau diminta pertanggungjawaban. Akhirnya apa, orang akan menjadi sholat gara-gara kalian kasih tahu. Jadi apa namanya menunjukkan kebaikan terhadap seseorang, maka dia mendapatkan pahala. Ya selama dia melakukan perbuatan baik itu, maka kita akan terus mendapatkan pahala. Makanya kalau kita mencari pahala ini insya Allah banyak, tidak terbatas. Apapun itu, ngasih tahu ini gimana ini nendang, nendang bola, nah, kayak gini loh caranya. Ya kan olahraga. Gimana caranya? Misalkan dahlan, apa namanya? Memblok bola dengan kaki. Oh gini caranya. Gimana caranya ngelawak? Nah, jangan ngasih tahu gitu loh, ngelawak gitu. Gimana defense yang baik misalkan? Contoh pertahanan yang baik, Albi ngasih contoh gitu loh. Kaki, fokus ke kaki. Bola boleh lewat, tapi orang Jangan lewat. Gimana cara menyamping? Ini contoh. Gimana cara Menyamping. bukan menyamping, gerakan siluman yang tidak terlihat ke samping. Nah, gitu loh, Nanda ngasih tahu. Gos. Woi, Bang Omes. Nggak bisa lanjut terus lagunya. Gitu ya. Jadi ini tidak terbatas. Perbuatan baik itu banyak sekali. Yang penting selama itu bermanfaat bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kalian mengajarkan misalkan mengamalkan satu hadis. Misalkan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Tidak boleh minum sambil berdiri wahai saudaraku. Akhirnya dia tidak minum berdiri. Yang ngasih tahu berdiri. Ini nggak sih? Ya ininya kembali kepada konteks dulu ya. Konteks dulu, kemudian lingkungan, keadaan. Kalian ngajarkan ngaji walaupun Kita nggak ngaji. satu ayat, walaupun satu huruf A atau ba gitu. Babe. Kalau misalkan dia termasuk qalqalah gitu kan. Seperti itu. Lo dahlan ngasih skill Gitaran. itu kan udah banyak bisa nih dahlan. Ya, makasih Amin udah Dalan. bisa, Rizky udah bisa. Makasih Dalan. Kemarin diajarin Sasuke.
Kambing. Bukan. Eh. Kelebihan tersendiri itu. Oh iya. Insya Allah doa orang yang Sabar. tapi insya Allah apa dahlan ini Sabar. maafkan ya. Iya, maafkan. maaf. Aneh ya. Memang terkadang teman seperti itu dahlan. Jadi ada yang apa? Ada yang baik, ada yang baiknya di bawah. Bukan kurang baik. Ada kurang baik namanya. Ini baik nih. Anda tahu antum bertiga baik kok. Seperti itu. Ada yang biasa-biasa aja. Falahu mislu ajri. Fa'il. Ya begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan dia menunjukkan suatu keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan sebagaimana yang dia kerjakan. Di mana ini biasanya bisa ngamar? Oh di sana nih. Bisa ngamar. Maksudnya mau berbuat zina. Di mana? Apa biasanya tempat beli minuman misalnya? Oh di situ. Maka dia akan mendapatkan apa namanya? Keburukan, dosa sebagaimana orang yang mengerjakan. Waman jaa bis-sayyi'ati waman jaa bis-sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Ya, dia kalau misalkan mengerjakan keburukan apa namanya? Dia itu tidak akan dikasih hukuman di luar seperti apa yang dia kerjakan, betul nggak? Ya, kalau misalkan kejahatannya satu, ya dia mendapatkan kejahatan satu. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan akan dilipat. Dan di sini yang namanya pahala juga nggak harus sama. Bisa jadi orang yang menunjukkan kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan itu bisa jadi pahalanya bisa lebih banyak daripada orang yang diajarkannya itu tadi. Bisa jadi ustadz ini lebih banyak pahalanya daripada kalau kita hitung-hitungan. Betul nggak? Betul. Ustadz ngajarkan ke kalian ada berapa nih? 10 orang. Ya kan? 10 orang dari kalian mengamalkan, ya hitung aja. Kepada kalian yang mendengarkan kan cuma 1 orang gitu kan kalian. Nah, makanya kalian usahakan suatu saat itu tetap profesinya apa? Pengajar. Apapun itu, kalian mau jadi dokter, mau jadi translator, mau jadi pejabat, mau jadi koruptor sekalipun, Ajarkan. mengajar, tetap mengajar, dimanapun tempatnya. Ajarkan. Ya maksudnya bukan yang buruk kayak bukan mencopet, mencuri, enggak, sesuatu yang baik, gitu ya. Anca, penutup. Kita ambil barokah dari beliau dalam mengamalkan ini yang biru-biru ini. Udah jadi bungkus kaya Sat. Anca, maafkan saudara. Oh, insyaallah. Yang patas. radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adakum billah fa'iluhu wa man sa'alakum billah fa'tu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu fad'uha akhrajahu al-Baihaqi. Bagus. Dari Ibnu Umar, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berpesan, "Man ista'adakum billah fa'iluhu." Barang siapa yang dia itu meminta kepada kalian, meminta perlindungan, maka apa? Maka lindungilah dia. Misalkan ada orang lagi dikejar, misalkan dia pencopet, tapi dikejar warga. Misalkan dia nolong, kalau dia nyuri di mana itu? Ya, di samping lah. Tapi kalau misalkan ketahuan sama warga itu kan bisa menjadikan masalah, bisa mati kan, bisa hilang apa namanya, hilang anggota tubuh kan gitu. Ketika itu kalian apa namanya, melihatnya dan dia minta perlindungan, maka lindungi, wajib kalian melindunginya. Tapi di sini ada qaid, ada apa namanya, qaid ya, tanda kurung. Bila barang siapa yang dia meminta perlindungan kepada kamu dengan nama Allah,
maka lindungilah dia dengan nama Allah. Ya bisa kita kiaskan ya sesama kaum muslim. Betul nggak? Karena apa? Karena melindungi orang yang lagi dianiaya itu wajib. Wah, misalkan ada orang lagi berantem, yang satu besar, yang satu kecil. Misalkan Anca sama Reksa. Reksa dia nggak kuat gitu dengan serangan daripada Anca, gitu. Karena Anca lebih kuat. Kemudian datang Rizky melerai. Ya harus dilindungi. Rizky mah bukan melerai, mah ada domba. Melindungi Reksa misalkan daripada serangan daripada Anca misalkan. Seperti itu ya, harus benar-benar menjaga. Wa man sa'alakum billah fa'tuh. Nah, barang siapa yang meminta kepada kalian sesuatu karena Allah, maka kasihlah dia. Misalkan si Bintang, Bintang lagi fokus. Nah, misalkan si Ihsan dia pinjam duit ke Anca misalkan. Nah, minta buat bayar hutang misalkan. Nah, maka wajib. Bukan wajib di sini apa namanya? Ya dianjurkan seharusnya gitu. Anca mengasih pinjaman selama itu ada kamu mampu. Karena memang dia memintanya karena Allah. Anca, demi Allah ini saya lagi kepepet nih. Ini Bang Rizky nagih-nagih terus nih, ngancam-ngancam terus. Kalau misalkan ini contoh. Akhirnya apa? Anca dengan hati yang lembut ya, ngasih. Makanya di sini barang siapa yang dia itu meminta dengan dengan nama Allah, yang bisa kita kiaskan dia itu seorang muslim. Harus kita bantu, kita kasih. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang dia itu datang kepada kamu dengan ma'ruf, sesuatu yang baik, fakafi'u. Ya, maka kasihlah dia dengan kebaikan juga. Dia datang kepada kamu dengan niat silaturahim. Misalkan Anca, kita kan nggak tahu 10 tahun yang akan datang. Rizky pengusaha, Anca pengangguran. Bisa bilang contoh. Makanya ini kan ada kaitannya dengan babul bir wasilah, silaturahim. Arti daripada silaturahim. Yang dulu yang mana Rizky sama Anca ini kan dekat ya, teman sepermainan ya. Parah banget sering. Ketika butuh 10 tahun akan datang, si Anca datang ke Rizky, ke rumah Rizky, melihat rumahnya lumayan. Kemudian si Anca, Bang, saya ngeluh, abang kan punya perusahaan nih, gitu. Kasihlah gini kerjaan. Tapi kebetulan si Rizky tahu skillnya Anca, nggak ada. Contoh. Gak apa aja ya. Video B. Sampai mana tadi ya? Nah, Ada Skillnya aja. jadi si Anca ini dia datang ke Rizky itu dengan baik. Dia silaturahim, dia baik dengan senyuman, dengan salam gitu. Tapi Rizky itu tahu kalau si Anca ini dia cocoknya di mana ya. Contoh ijazah nggak ada. Hitung-hitungan nggak bisa. Padahal perusahaannya si Rizky ini berhubungan dengan IT misalnya, teknologi contoh. Si Anca ini bisanya apa gitu. Nah, di sini si Rizky tidak boleh membalasnya dengan sesuatu yang buruk. Kasih aja 50 Ustaz. Ya itu buruk namanya. Orang datang. Kasih aja 50 kan dia Bukan membutuhkan. antum jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Nyambung. Oke, nyambung semua. Maksudnya gini, jadi tetap walaupun Rizky menolak, tapi menolaknya dengan yang baik juga. Maaf Anca, bukannya abang ini menolak, tapi kayaknya masih belum lah. Kayaknya Masih dia nggak belum. ada skill. masih belum dibutuhkan untuk Masih lowongan di sini karena memang di perusahaan abang ini lebih fokus yang ini. Ya nantilah kalau misalkan Langsung di abang mobil udah pecat.
abang Steam apa mobil ya. ini kalian baca terus aja dulu. Nanti lah apa namanya nunggu 1 bulan kalau misalkan abang jadi Warkop, bikin buka musola warkop. misalnya. Nah, Nanti warkop kamu ya. bisa jadi imam di situ. Warkop. Imam. Jadi intinya di sini ya, fakafiu itu saling memberikan kebaikan di situ ya. Dia datang dengan kebaikan maka kita balas dengan kebaikan Kebaikan. pula. Walaupun memang kita menolaknya gitu, tapi menolaknya dengan Cara dengan baik. baik. Atau dalam hal gini, kalau misalkan ada contoh tadi ya, kalau kamu tadi kasih aja 50.000, nggak seperti itu. Misalkan si Anca apa namanya pinjam uang misalkan, pinjam uang 10 juta gitu, ngasihnya 50.000. Nah itu kan bukan sesuatu yang baik. Maka tetap si Rizky ada apa namanya ada perilaku yang baik pula. Gitu. Kalau mau menolak, nolak yang baik. Gak usah dikasih, daripada 50.000 lebih baik gak dikasih sekalian gitu. Tapi dengan yang baik, jangan kita memberi 50.000. Itu kan seakan-akan kayak meremehkan dan sebagainya. Fakafiu, maka tetap kita apa namanya kita balas dengan yang baik, terus kita apa namanya kita kasih gitu. Karena apa? Karena dia datang dengan yang baik. Atau dia hutang untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Fa'ilam tajidu fada'ulah. Fa'ilam tajidu fada'ulah. Nah, kalau misalkan kayak tadi si Anca contoh ke Rizky, ternyata dia belum punya uang misalkan untuk saat itu. Memang rumah besar, tapi rumah mertua gitu. Iya kan? Seperti itu. Ya bisa jadi. Bukan bisa jadi, kebanyakan. Kan yang kaya kan mertua biasanya kan. Iya. Mobil banyak, rental kan gitu. Harta uang banyak, tapi utang di bank kan gitu. Nah, si Anca ngeliatnya seperti itu, rumah besar, uang MM-an, mobil 5 gitu. Dia nggak tahu kalau si Rizky ini rumah punya mertua gitu. Utang apa uang utang bank, mobil rentalan semua kan gitu. Akhirnya apa? Ya doakan saja. Jadi si Rizky doakan aja si Anca. Ya bilang dengan secara baik-baik juga. Paham kalian? Jadi intinya kalau misalkan dia minta perlindungan, kita kasih perlindungan, kita jaga. Yang kayak tadi yang Ustadz sampaikan. Pokoknya orang dalam keadaan terdolimi, misalkan dia dikejar-kejar rentenir, dia dikejar-kejar warga, misalkan dia kayak mencuri dan sebagainya, kita lindungi karena Allah, karena memang dia saudara kita yang harus kita lindungi. Kemudian kalau misalkan dia butuh ke kita, ya kita kasih. Kerjaankah, uangkah, makankah, apa? Dia lapar misalkan kasih. Misalkan kalian biasanya kan kalau dapat undangan kan nasi kan dua gitu kan. Ya kasihlah ke siapa yang membutuhkan. Jangan dimasukkan ke perut semua, jadinya kayak Anca. Lah iya gitu. Loh kalau misalkan semuanya kayak kamu kan nggak mungkin. Jadi semuanya ini insya Allah. Nah tadi bilhamdallah. Alhamdulillah. Fi istisar. Fi kuman saya asal. Ya kita ujian persiapan ya. Januari. 2 bab ya. Bab yang sebelumnya bab apa namanya? Babul Ya, adab adab. dengan babul bir wasilah. Kenapa Ustaz apa namanya masukkan juga yang bab sebelumnya ya? Ya, Sekalian kalian juga mengulang. Jangan. Lihat sering-sering lah review hari Sabtu di YouTube Ustaz itu. Kalian lihat, pelajari lagi. Biar kalian setelah hafal, setelah paham, setelah ujian itu nggak langsung hilang. Dan biar kalian bisa juga mengamalkannya juga. Ada yang bertanya? Sudah cukup? Ini Nakro doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.